Kalau dulu aku sih memang, kalau dulu aku tuh memang satu bodoh ya. Kedua aku tidak bisa berpikir realistis. Yang aku tahu adalah dia mencintaiku, dia menyayangi aku, dan itu aja yang ada di otak aku karena mungkin aku didoktrin ketika itu. Jadi itu yang membuat aku tidak bisa lepas dari hubungan 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 rumah tangga yang dipenuhi dengan KDRT itu dulu. Dan aku merasa bahwa aku bisa keluar dari situ karena aku merasa ini bukan aku harus kehilangan keluarga, aku tidak menjadi diri sendiri, aku seperti tidak hidup di dunia gitu. Aku merasa bahwa ini bukan rumah tangga yang aku mau, dan akhirnya aku ada keberanian dengan aku meninggalkan seseorang. Dan akhirnya ya alhamdulillah aku bisa bercerai dan aku bahagia dengan perceraian itu, walaupun mungkin itu dibenci oleh Allah. Tapi aku merasa bahagia gitu. Kenapa? Karena aku merasa sudah tidak menjadi orang lain lagi. Kalau pendapat Mami tentang wanita-wanita yang mereka sebenarnya membela diri untuk saat di KDRT tapi malah menjadi tersangka, itu apa sih pendapat Mami? Ini perempuan itu kan kaum yang lemah. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa kebalik, bahwa laki-laki yang di KDRT-in itu sampai menjadi tersangka, berarti kan laki-lakinya nih yang di KDRT-in oleh si perempuan. Kalau menurut aku ini bukan KDRT sih, melainkan ini baku hantam. Karena kalau KDRT itu hanya berlaku laki-laki untuk perempuan, tapi kalau perempuan ketika dia itu melawan atau perempuan kan perempuan lemah kan ya, kecuali memang dia memang yang tahu silat atau yang memang tenaganya luar biasa, itu lain ya. Nah kalau misalkan ini lakinya udah lebih kuat, lebih power segala-galanya, terus kemudian perempuan ini menurut aku melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, ini mah namanya baku hantam ya. Karena apa? Itu yang terjadi dalam hidup aku gitu. Karena ketika aku dulu ibaratnya dibanting, ketika aku dulu ditonjok, itu aku langsung naik meja dan aku tonjok balik gitu. Aku naik meja balik, apapun yang ada di situ, aku ambil barang, aku tonjok balik, aku buang semua barang-barang aku untuk melindungi diri aku. Nah ketika barang-barang yang aku buang terus tiba-tiba kena di tubuh dia dan akhirnya bikin dia cedera, entah itu bagian mata, entah itu bagian kaki, apakah aku jadi tersangka? Itu pertanyaan buat aku, apakah aku jadi tersangka ketika aku melindungi diri aku?